Sebetulnya kalau berbicara dengan keluarga bisa dibilang dulu itu bukannya nggak ada sama orang tuh, justru orang tua tuh udah di fase bosen ngingetin gitu ya. Hampir setiap hari ngingetin udah dong main gamenya, tapi itu hanya keluar apa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Jadi tidak pernah kita resapi nasihat itu gitu, karena udah bosen. Nah, tapi sebenarnya kecanduan itu hubungan keluarga tuh dimulai dari kelas 4 SD lah, saya bilangnya ini dari tahun 99. Jadi saya akan cerita sekitar 20 tahunan kali ya, nggak apa-apa ya sekarang ya waktunya. Jadi ini sebetulnya dari kelas 4 SD itu tuh ada masalah dulu tuh. Kenapa masalah? Karena di sanalah titik poin saya jadi jarang banget punya waktu bareng sama keluarga. Padahal lu tuh bisa dibilang saya tuh anak yang soleh lah kak, insya Allah gitu ya saya. Jadi dulu tuh ngaji Quran segala macam, juara apa MTQ. Tapi dulu juga selain itu kita tuh sering banget ngabisin waktu bareng-bareng lah gitu ya, entah itu ke pantai, entah itu makan bareng gitu, atau misalnya nguras kolam bareng gitu ya. Saya dulu aja anak yang fashionable gitu ya, ke pantai masih pakai jas gitu ya, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bikin kita tuh sebagai keluarga tuh kayaknya tuh dekat gitu loh. Nah, tapi di satu waktu kelas 4 SD itu ayah saya tuh beliau pindah dinas ke provinsi, beliau seorang PNS gitu ya. Dia pindah dinas ke provinsi, akhirnya pulangnya malam. Karena saya rumahnya di kabupaten. Kemudian ibu saya, dia seorang guru yang tadinya pulangnya sore jadi pulangnya siang jadi sore gitu ya. Kakak saya yang tadinya satu SD, ada yang SMP, SMA, ada yang keluar kota untuk pendidikan tentara. Intinya saya di rumah ngapain? Saya di rumah ngerasa bosan karena sendirian. Nah, masalahnya adalah ketika ngerasa bosen, nggak dikasih aktivitas alternatif lain, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya kita mau nyari pelarian, pelampiasan biar nggak bosen gitu ya. Nah, pertama kali saya kenal game tuh di kelas 4 SD, akhirnya di sana mulai main game, berarti nggak ngerasa bosan karena banyak tantangan yang tadi Kak Hilman udah bilang. Ya. Benar, juga saya ngerasa kesepian. Nah ini yang paling penting nih. Jadi saya tuh ngerasa kesepian tuh bukan hanya sendirian ketika ditinggal sama orang-orang di rumah, tapi ketika hari libur ada orang-orang di rumah, saya juga ngerasa kesepian. Kok bisa? Jadi kayak ayah, ibu, kakak itu tuh ada secara fisik, tapi nggak ada secara jiwa. Kita tuh ngobrol tuh jarang banget gitu ya. Kita paling ngobrol di mana? Paling di meja makan, itu pun cuma nanyain makanan doang. Jadi kesepian itu berarti ya walaupun di rumah tuh bangunan aja gitu, tapi bukan rumah yang benar-benar ngerasa kita tuh ada di dalam rumahnya gitu. Jadi saya ngerasa kesepian, akhirnya saya pelarinya kemana ya, ke dalam games gitu, karena kalau di games tuh banyak banget teman saya gitu loh. Banyak banget juga teman yang bisa diajak ngobrol, apalagi game online kita sekarang. Nah saya juga kesel sama orang tua tuh sering banget, karena dulu tuh sering dibanding-bandingin sama anak tetangga, sering dibanding-bandingin sama saudara gitu ya. Tuh lihat tuh situ mah kayak gini. Jadi itu bikin kesel karena emang kan kita semua anak gak sama gitu ya. Mungkin maksud orang tua saya tuh memotivasi, tapi bukan kayak gitu dong caranya gitu ya. Jadi saya tuh sakit hati banget lah di sana tuh. Disalahin, dibanding-bandingin, dimarahin lama banget gitu ya. Akhirnya dipendem tuh. Cara ngeluarinnya gimana? Saya ngomong kata-kata kasar ketika main game. Wah, ngomong binatang segala macam. Itu sebagai bentuk pelampiasan. Sampai ya pada akhirnya saya ngerasa capek gitu ya, karena bisa dibilang capek hati, capek fisik lah gitu ya. Sama waktu dulu tuh satu anak adalah yang capek hati, capek fisik. Udah mah PRLes, ditambah juga ya di rumah kondisinya kayak gitu gitu. Jadi kita jarang ngobrol gitu. Jadi sumbernya dari mana itu? Justru dari rumah gitu ya. Salah satunya yang terbesar di keluarga. Nah, sampai akhirnya saya tuh memandang orang tua saya tuh nggak ada bedanya kayak tiga hal aja. Yang pertama, orang tua tuh nggak ada bedanya kayak apa, microwave. Kita samperin, kita ngobrol ketika kita lapar doang. Ya microwave disamperin, masa ya mau nyuci ke microwave kan nggak mungkin ya. Kalau mau lapar, mau masak apa, kita ke microwave masukin makanannya. Jadi kita baru ngobrol, baru bersentuhan ketika butuh makan doang. Nggak ada bedanya orang tua tuh kayak microwave. Yang kedua, orang tua nggak ada bedanya kayak mesin cuci disamperin ketika cucian kotor doang. Mah, ini mah aku cucian kotor nih, aku besok upacara nih, tolong dong cuciin, setrikain. Kagak ada bedanya dong orang tua kayak laundry kak gitu ya. Yang ketiga, kira-kira menurut Kak Hilman kayak mesin apa kak? Mesin duit. Salah.
Yang benar adalah ATM, bukan duit ya. Disebutnya. Ya benar, mesin anjungan tunai mandiri, artinya nggak ada bedanya orang tua tuh kayak ATM ketika disamperin sama anaknya, itu ketika anaknya butuh duitnya doang. Pak, aku minta dong buat beli jaket, aku minta dong buat bensin dan lain sebagainya. Tapi selepas itu nggak ada kita tuh obrolan. Jadi saya tuh dulu sempat nanya kayak gini gak sama diri saya sendiri tuh. Saya pengen nanya banget sama ayah ibu saya, mama, papa, hubungan kita tuh sebenarnya hubungan keluarga atau hubungan profesional atau hubungan antar mesin gitu ya. Ini karena nggak ada waktu itu gitu loh. Jadi ya itu aja sih sebenarnya yang bikin sedih tuh Kak.